Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Flash Matematika. Kali ini kita bahas PR Intan Pariwara UK 3 tentang uji hipotesis bagian uraian. Langsung saja ke nomor 1. Racun tikus merek A diklaim dapat membunuh tikus tidak lebih dari 1 jam. Jadi ini yang dikatakan dia adalah tidak lebih dari 1 jam. Dalam artian H0-nya nanti kurang dari sama dengan 1 jam. Berarti H1-nya lawannya ya, lebih dari 1 jam. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, 9 tikus diberi racun tikus. Oke, kita lihat uji cobanya hanya 9 tikus, kurang dari 30, berarti kita tidak pakai Z. Kita pakai tabel T, karena kurang dari 30. Ternyata dari 9 tikus diperoleh rata-rata tikus mati dalam waktu 1 jam 15 menit. Tadi bilangnya kurang dari 1 jam, ternyata 1 jam 15 menit rata-rata untuk 9 tikus. Dengan simpangan baku 0,12, 0,12 jam. Jika dipilih tingkat signifikansi 1%, artinya derajat kesalahannya atau daerah penolakan H0-nya itu 1%, bagaimana kesimpulan hasil pembuktian tersebut? Oke, langkah-langkahnya ada beberapa, ada 5. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis dulu. Hipotesis yang pertama adalah H0 sesuai yang dia katakan bahwa tidak lebih dari 1 jam. Berarti H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 1 jam, atau racun dapat membunuh dalam kurang dari sama dengan 1 jam. Lawannya H1 adalah lebih dari 1 jam. Kemudian langkah 2, kita hitung nilai statistik. Ini berdasarkan 9 tikus, rata-rata 1 jam 15 menit sama simpangan baku ini kita hitung. Ternyata nilai uji statistiknya mu 0 adalah 1, mu 0 itu rata-rata populasi ya, yang dia katakan tadi itu 1 jam itu jadi mu 0, ibarat pembandingnya. Nah, X bar itu yang kenyataannya. Kenyataannya itu 9 tikus tadi memang 1 jam 15 menit. 15 menit ini adalah 1/4 jam ya. Jadi saya buat 1,25, 1 lebih 1/4. S itu simpangan baku, tadi 0,12. N-nya itu 9, banyaknya sampel ya. Karena 9, kita cari derajat kebebasan atau DF. Rumusnya adalah N kurangi 1, yaitu 8. Karena N-nya kurang dari 30, maka kita gunakan uji T, bukan uji Z. Walaupun rumusnya sama, tapi tabelnya berbeda ya. Uji T sama uji Z itu rumusnya sama, cuman tabelnya berbeda. Oke, berdasarkan data ini kita cari nilai T-nya seperti ini. Rumus T adalah X bar min mu 0 dibagi simpangan baku dibagi akar dari sampel. Kita masukkan X bar-nya tadi 1,25, mu 0-nya 1, simpangan bakunya 0,12, akar N, N-nya 9. Setelah dihitung 0,25 per 0,04, T-nya adalah 6,25. Itu T-nya. Oke, T ini adalah T hitung nilai T berdasarkan uji coba 9 tikus. Sebenarnya kalau ngujinya lebih dari 9, hasil T-nya bisa berubah kan? Jadi 9 tikus ini apakah sudah bisa untuk menyatakan kesimpulan? Apakah tidak, kita perlu mencari ini namanya menentukan tingkat signifikansi. Tadi dia katakan signifikansi hanya 1%. 1% atau 0,01. Jadi tingkat kesalahannya atau area yang menolak H0 itu hanya 0,01 peluangnya. Satu arah. Kenapa satu arah? Karena saat dia bilang kurang dari 1, lawannya adalah lebih dari 1. Jadi area itu hanya terbagi jadi kiri dan kanan. Maka daerah yang salah hanya yang ada di kanan. Daerah yang daerah kritis namanya. Itu hanya di kanan satu arah. Berikutnya, langkah 4, kita menentukan daerah kritisnya. Daerah kritis itu daerah untuk menolak H0. Kita taruh di sini. Daerah kritis akan berada di sebelah kanan, karena ini ya sesuai hipotesisnya. Dia bilang kurang dari 1, ya lawannya lebih dari 1. Berarti yang lebih dari 1 itu daerah kritis, alias omongan dia tadi salah gitu, kritis.
0,01 di area kanan kalau kita gambar seperti ini. Jadi ini luasnya 0,01 di kanan. Jadi yang bagian kiri ini H0 diterima, yang bagian kanan H0 ditolak. Yang bagian kiri ini H0 diterima, yang bagian kanan H0 ditolak. Oke, sekarang kita lihat apakah 6,25 itu masuk di area kanan atau area kiri. Caranya gitu. 6,25 kan perhitungan dengan uji coba tadi. Apakah masuk area yang putih ini diterima atau area yang kritis. Kita harus tahu batas ini berapa. Misalkan kita tahu T-nya berapa, 6,25 kok ada di sebelah kanannya, berarti masuk area kritis. Kalau ini kita cek ternyata T-nya berapa, misalkan lebih dari 6,25, berarti 6,25 ada di kiri, berarti dia masuk area aman, H0 diterima. Kita cek 0,01 itu adalah luasnya, kita mencari nilai T-nya. Caranya seperti ini. Kita akan menentukan nilai T tabel dengan signifikansi 1%, satu arah, derajat kebebasan 8. Sudah tak hitung tadi ya, derajat kebebasannya. Kita melihat tabel T. Seperti ini tabelnya. Untuk DF, kamu ambil 8. Ini 8. Kemudian untuk signifikansi, kamu ambil 1% yang satu arah. 1% yang satu arah, jangan yang ini ya, 1% yang satu arah, jangan 1% yang dua arah, karena logikanya kalau 1% dua arah nanti akan kepisah jadi kiri dan kanan. Kita pakai yang 1% satu arah, hasilnya adalah T-nya adalah 2,896. Kita letakkan di gambar, ternyata T yang di sini adalah 2,896. Kira-kira T hitung ini masuk area yang mana? 6,25. Masuk ke area yang kritis, sehingga bisa kita katakan bahwa nih, sehingga daerah kritisnya adalah T yang kanan lebih dari 2,896. Pengambilan keputusan, karena T hitung kita 6,25 itu masuk di area yang lebih dari ini, logikanya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi area yang ini salah, yang benar area yang kanan, H1 diterima. Logikanya apa kalau H1 diterima? Racun tadi membunuh tikus lebih dari 1 jam. Logikanya seperti itu. Ternyata dengan uji coba 9 tikus rata-rata 1 jam 15 menit, signifikansi 1% ini menyatakan bahwa pernyataan tadi salah. Klaim dari perusahaan itu yang mengatakan bisa membunuh kurang dari 1 jam adalah salah. Yang benar membunuhnya lebih dari 1 jam. Oke, kita simpulkan lagi. Intinya adalah kita akan membandingkan dua nilai T. T hitung sama T tabel. T hitung menghitungnya menggunakan data uji coba. T tabel dengan menggunakan signifikansi arah dan derajat kebebasan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah mesin A rata-rata masih tetap memproduksi 30 unit barang per harinya atau lebih kecil dari itu. Jadi gini, yang diduga pertama adalah mesin itu awal mulanya bisa bekerja memproduksi 30 unit per hari. Mungkin karena sudah lama atau sudah tua atau sudah butuh perawatan, bisa jadi dia kurang dari itu. Jadi ada dua hipotesis di sini. Hipotesis pertama adalah kita pakai sama dengan rata-rata masih 30. Sebenarnya kita katakan lebih dari juga tidak masalah sih ya. Lebih dari 30 juga tidak masalah. Ya, dikatakan sama dengan 30 atau lebih dari 30. Yang H1-nya itu anggap aja dia sudah mulai rusak sehingga produksinya sudah kurang dari 30. Kita akan nebak apakah masih aman 30 lebih atau kurang dari 30. Oke. Sebagai alat uji, mesin A diuji sebanyak 64 kali. Hati-hati, uji cobanya 64 kali, dia sudah lebih dari 30. Berarti dia bisa menggunakan tabel Z.
karena sudah lebih dari 30. Diperoleh rata-rata produksi mesin adalah 28 unit dengan simpangan baku 2 unit barang. Jika uji hipotesis permasalahan tersebut menggunakan taraf signifikansi 2%, bagaimana kesimpulan hasil uji? Oke, sekarang kita tentukan nilai statistiknya. Mu 0 atau rata-rata populasi dugaan sementara itu yang 30 buah. Setelah diuji coba 64 kali, rata-rata X-bar adalah 28, simpangan bakunya adalah 2, dan N-nya atau uji cobanya 64 kali. Karena 64 lebih dari 30, kita gunakan uji Z atau tabel Z. Sekarang kita hitung nilai Z-nya, nilai statistik Z. Rumusnya sama dengan T, X min mu per S per akar N, kita masukkan saja. 28 min 30 per 2 per akar 64, setelah dihitung nanti jadinya min 8. Min 8 adalah nilai Z. Langkah ketiga kita menentukan tingkat signifikansi. Tadi sudah dijelaskan signifikansinya 2%. Kira-kira searah apa dua arah ini? 2%. Searah. Karena apa? Area pertama itu 30 atau lebih, area kedua kurang dari 30. Jadi hanya kurang dari 30 lah yang salah ya. Jadi searah, satu arah dengan 2% atau 0,02. Dan di sebelah kiri ya, nanti kurang dari 30 kan di sebelah kiri. Kalau kita tentukan daerah kritisnya akan seperti ini gambarnya. Jadi luasnya adalah 0,02, ini luasnya 0,02 tapi di sebelah kiri ya, karena kurang dari 30 tadi, sebelah kiri. Kalau lebih dari 30 masih aman. Masih dikatakan H0 diterima. Kalau yang sini H0 ditolak. Oke, berikutnya kita akan menghitung nilai tabelnya. Menentukan nilai Z tabel dengan luas 0,02 menggunakan tabel Z. Oke, ke tabel Z kita cari di area kanan yang ada 0,02 atau yang mendekati. Yang paling mendekati adalah 0,0202 ini. Ternyata nilai Z-nya adalah min 2,05. Jadi kita letakkan di grafik. Jadi Z batas ini adalah min 2,05. Sekarang batas ini kita bandingkan dengan hasil Z hitung. Z hitung kita min 8. Min 8 otomatis ada di area yang kritis ini, yang kiri ya. Karena ini min 2,5 batasnya. Kalau min 8 otomatis lebih ke kiri lagi. Sehingga daerah kritisnya adalah Z kurang dari min 2,05 dan pengambilan keputusannya karena Z hitung tadi min 8 masuk ke area yang kritis, min 2,5 ke kiri, maka H0 ditolak. Tadi area sini H0 diterima, area sini H0 ditolak. Artinya apa? Artinya rata-rata produksi sudah bukan 30, melainkan yang kurang dari. Kesimpulannya adalah rata-rata produksinya sudah kurang dari 30 per hari. Itu untuk pembahasan nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Seorang petani buah menggunakan pupuk organik B yang diharapkan akan meningkatkan hasil panen mangganya. Jadi harapannya itu meningkat. Saat panen dari 36 pohon mangga diperoleh rata-rata hasil panen 18 kilo per pohon dengan simpangan baku 1,6 kilo. Jadi 36 ini banyaknya sampel. Rata-ratanya 18 dan simpangan bakunya 1,6. Hasil panen mangga sebelum menggunakan pupuk adalah 16. Jadi 16 ini menjadi mu 0 ya. Sebelum ada perlakuan, sebelum dikasih pupuk. Ini mu 0. Selidiki apakah benar bahwa pupuk organik B dapat meningkatkan hasil panen mangga. Gunakan tingkat signifikansi 1,5% untuk menyelidikinya. Oke, di kasus ini adalah kasus yang ada pengaruh ya. Jadi rata-rata mula-mula 16,
itu kita katakan sebagai H0 saja. Jadi H0-nya itu yang 16. H1-nya itu yang ada pengaruhnya, yaitu lebih dari, karena target dia adalah meningkatkan. Nanti kalau 16 atau kurang, dia berarti H0. Kalau lebih dari 16, dia H1. Berikutnya, kita menentukan uji statistik. Kita ambil datanya, mu0 yaitu 16. Rata-rata dari 36 tadi adalah 18, simpangan baku 1,6. Dan N-nya 36. Karena 36 itu lebih dari 30, kita tidak pakai T, melainkan pakai uji Z. Kita hitung nilai Z-nya seperti biasa, X min mu per S per akar N. Setelah dimasukkan hasilnya nanti 7,5. Sekarang kita cari tingkat signifikansinya. Ternyata 1,5% satu arah. Kenapa satu arah? Karena area yang meningkat H1 itu hanya yang lebih dari satu arah dan dari sebelah kanan ya, karena lebih dari. Berikutnya, langkah menentukan daerah kritis. Daerah kritis akan berada di sebelah kanan dengan luas 1,5% atau 0,015. Kalau digambar seperti ini, dia ada di sebelah kanan dengan luas 0,015. Ini untuk kesalahannya. Kita cari Z di sini angkanya berapa untuk yang luasnya 0,015. Hati-hati, luas di tabel Z itu adalah yang ke kiri. Kalau ini yang ke kanan dikasih tahu, kita harus lihat kirinya berapa. Saya ulangi ya, tabel Z itu menampilkan luas area yang ke arah kiri. Kalau ini luas kanannya 0,015, kalian jangan melihat tabel Z yang 0,015, akan salah. Kamu gunakan sebelah kirinya, yaitu luas Z yang lebih dari Z tadi adalah 0,015, kita cari yang ke kirinya, yaitu 1 dikurangi ini adalah 0,9850. Kita ambilnya angka ini, 0,9850 itu lebih pasnya ke 2,17. Jadi Z-nya di situ kita letakkan adalah 2,17. Oke, sekarang kita tinggal bandingkan saja Z hitung kita 7,5 dengan 2,17. Oke, area kritisnya adalah 2,17 ke kanan, atau Z lebih dari 2,17. 7,5 kalau diletakkan di situ akan berada di area kritis. Artinya H0 ditolak, H1 diterima. Kesimpulannya adalah hasil panen meningkat setelah diberikan pupuk. Jadi yang kepakai adalah yang ini, H1 ya, hasil panen meningkat. Ya, kita bandingkan Z tabel sama Z hitung kita. Ternyata Z hitung muncul di area yang memenuhi daerah kritis. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nomor 4. Sejenis obat pelangsing merek Singset diklaim dapat menurunkan berat badan jika dikonsumsi secara teratur selama sebulan. Obat tersebut diujikan pada 9 orang selama sebulan. Oke, 9 di sini nanti menjadi sampelnya atau N-nya. Karena N-nya kurang dari 30, maka kita gunakan uji T ya. Ini 9 itu kurang dari 30. Rata-rata berat badan 9 orang tersebut sebelum mengkonsumsi adalah 80. 80 nanti menjadi mu0 atau rata-rata awal. Berat badan 9 orang tersebut setelah mengkonsumsi. Nah, setelah mengkonsumsi ternyata hasilnya seperti ini, 78, 77, 78, 80 dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, benarkah obat Singset dapat menurunkan berat badan jika dikonsumsi secara teratur? Gunakan tingkat signifikansi 1% untuk menyelidikinya. Oke, yang pertama kita perlu menentukan dulu hipotesisnya. Yang kita gunakan adalah H0 itu adalah tidak terjadi perubahan. Jadi H0 itu tidak ada pengaruh dari obat itu. Maka H0 kita katakan masih sama dengan 80. Atau lebih dari sama dengan 80 nggak apa-apa. Atau sama dengan 80 juga tidak masalah. Kemudian H1 adalah yang ini. Katanya bisa menurunkan. Berarti H1 itu
mu 0 atau mu-nya kurang dari 80. Turun ya. Turun dari 80 menjadi kurang dari 80. Apakah nanti H0 tetap ataukah H1, yaitu bisa menurun? Kita cek. Pertama kita analisa dulu nilai statistiknya. Yang pertama rata-rata. Rata-rata populasi sudah ada yaitu 80. Ini sebelum dilakukan percobaan untuk mengkonsumsinya. Kemudian ini rata-rata sampel yang telah menjalankan mengkonsumsi obat. Kita jumlahkan semua dibagi 9. Ternyata rata-ratanya adalah 78. Ini menjadi X bar. Berikutnya kita cari simpangan baku. Rumusnya adalah X min X bar dihitung antara nilai sama rata-rata, lalu dikuadratkan, lalu dijumlah, lalu dibagi banyaknya data, dibagi N. Misalkan rata-rata 78, nilainya 78, berarti 78 min 78. Seperti ini, 0 dikuadratin. Kemudian 77 min 78 itu min 1 dikuadratin. Lanjut 78 min 78 itu 0 dikuadratin. 80 dikurangi 78 itu 2 dikuadratin. Seterusnya semua nilai dikurangin lalu dikuadratkan sampai 77 ini ya. 77 min 78 itu min 1 dikuadratkan. Kalau sudah ini nanti dikuadratkan semua lalu dibagi 9 lalu diakar. Setelah dikuadratkan hasilnya ini setelah dijumlah 12/9 dibagi 3 jadinya 4/3. Akar 4 itu 2, akar 3 itu di soal 1,7. Kita pakai 2/1,7. Oke, berikutnya kita akan mencari N-nya. N-nya ada 9, karena N kurang dari 30 maka kita gunakan uji T. Kita hitung T statistiknya, uji T-nya menggunakan rumus seperti biasa, X min mu per S akar N. Ini rata-rata awal, simpangan baku, banyaknya data. Oke, rata-rata tadi 78, rata-rata awal 80, simpangan bakunya 2/1,7, kemudian akar N berarti akar 9. Akar 9 itu 3 kali 1,7 pindah ke situ ya. 3 kali 1,7. Kemudian ini kita kalikan silang ke atas menjadi min 2 kali 1,7 kali 3 per 2. Kalau 2-nya kita sederhanakan kita peroleh hasil T-nya adalah negatif 5,1. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membandingkan nilai T ini dengan nilai T tabel. Kita cek. Menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Di soal dijelaskan bahwa alfa yang dipakai adalah 1% atau 0,01. Satu arah. Kemudian kita akan menentukan daerah kritisnya. Daerah kritis akan berada di sebelah kiri dengan luas alfa, sesuai luas yang tadi ya, signifikansi yaitu 0,01. Jadi untuk yang area sini adalah H0 diterima. H0-nya tadi adalah tidak ada perubahan, beratnya tetap. Kalau yang di sini adalah H0 ditolak atau H1 diterima, yaitu ada perubahan, ada pengurangan berat badan ya. Jadi yang kurang dari akan pindah ke sini. Baik, kita akan mengecek apakah min 5,1 ada di area kritis ini atau di area yang putih, yang H0 diterima. Kita sepakati dulu bahwa area kritisnya adalah ini ya, ke kiri ya. Oke, kita akan mencari T tabel menggunakan signifikansi 1%, satu arah, derajat kebebasannya 8. Derajat kebebasan didapat dari N-1, N-nya tadi 9 ya, dikurangi 1 jadi 8. Kita lanjutkan. Sesuai dengan tabel T, ya, signifikansi 1, satu arah 1%, kemudian DF-nya 8, kita peroleh hasil 2,896. Oke, kita bisa mencerminkannya. Jadi kalau 2,896 itu ada di kanan, kita bisa mencerminkannya ke kiri jadi min 2,896. Kenapa? Karena dari soal perbatasannya ada di sebelah kiri ya. Jadi kita bisa cerminkan ke kiri dengan dikasih negatif.
Oke, setelah kita taruh nilai T-nya, berarti daerah kritisnya ada di area T kurang dari min 2,896. Jadi T yang ke kiri ini adalah kritis atau daerah yang H0-nya ditolak. Setelah dicek ternyata angka T hitung kita yaitu min 5,1 masuk ke area kritis. Jadi ini min 2,8, min 5, itu akan di sebelah kirinya. Jadi masuk ke area kritis. Logikanya apa? H0 ditolak, ya. H0 ditolak, H1 diterima. Jadi di sini adalah area penolakan H0. Oke, jika H0 ditolak, maka kesimpulannya apa? Benar bahwa obat singset tadi dapat menurunkan berat badan jika dikonsumsi secara teratur. Oke, seperti itu pembahasan nomor 4. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nomor 5. Sebanyak 9 siswa kelas 12A dipilih secara acak, lalu dihitung berat badannya. Hasil penimbangan berat badan siswa dalam satuan kilogram terdekat adalah sebagai berikut. Jika digunakan taraf signifikansi 5%, dapatkah kita simpulkan bahwa rata-rata berat badan siswa adalah 46? Oke, kita cek. Pertama kita cari dulu hipotesisnya. Hipotesis awal adalah H0, yaitu rata-ratanya anggap saja sama dengan 46, yaitu dugaan sementara. Kita buat hipotesis lawannya yaitu H1, mu0 tidak sama dengan 46. Jadi rata-ratanya tidak sama dengan 46. Kasus ini nanti mengakibatkan dia menjadi dua arah ya. Ini nanti uji cobanya dua arah. Karena kalau ini 46 tidak sama dengan 46 itu bisa di kanan dan bisa di kiri. Bisa di sebelah kanan dan bisa di sebelah kiri. Artinya lebih dari 46 atau kurang dari 46. Oke, kita akan menentukan nilai statistik ujinya. Yang pertama, rata-rata populasi yaitu mu0 46. Rata-rata sampel kita jumlahkan semua. Ini sampelnya lalu dibagi 9, kita peroleh hasil 48. Kita cari simpangan baku dengan rumus X min X bar dikuadratkan, ditambahkan, lalu dibagi N. 47 dikurangi 48 adalah min 1. Kalau dikuadratkan, nanti hasilnya 1. 46 dikurangi 48 adalah min 2, nanti dikuadratin. Dan seterusnya sampai data terakhir 50 dikurangi 48 adalah 2 dikuadratkan. Semuanya dibagi 9. Setelah dihitung nanti jadinya seperti ini. 48/9 disederhanakan jadi 16/3 atau 4/3. Di soal diberikan petunjuk bahwa akar 3 adalah 1,7 ya, mendekati. Kita kasih 4/1,7. Baik. Berikutnya kita cari uji T-nya. Karena N-nya 9 atau kurang dari 30, maka kita tidak pakai Z, kita pakainya uji T. Rumus T sebagai berikut. X min mu0 per S akar N, tadi rata-ratanya 48, rata-rata awalnya 46, simpangan bakunya 4/1,7, akar N-nya berarti akar 9. Nanti setelah dihitung, jadinya adalah 2 kali 1,7 kali 3/4, ini 2 sama 4-nya dicoret. Setelah dihitung hasilnya 2,55. Oke, itu nilai T hitung, maaf. Kita akan membandingkan T hitung dengan T tabel. Pertama kita cari dulu nilai signifikansinya. Tadi diberitahu bahwa nilai signifikansinya ada 5% atau 0,05. Namun dua arah ya, sehingga luas daerah kritis harus dibagi 2, yaitu 0,025 di kiri dan di kanan. Berikutnya, menentukan daerah kritis, kita gambar dulu. Jadi, dia menganggap bahwa rata-ratanya 46 itu area tengah, kalau lebih dari salah, kalau kurang dari juga salah, atau kritis. Daerah kritisnya adalah seluas 0,5 tapi dibagi 2, yaitu kiri dan kanan. Untuk yang 0,25 kanan jadinya 0,025, yang kiri 0,025. Kita akan mencari nilai T. T-nya berapa ya, kalau luasnya 0,025. Oke, kita sekarang lihat tabel T. Kita ambil tabel T dengan signifikansi 5% dua arah, derajat kebebasan 8.
DF-nya kita pilih 8, signifikansi kita ambil 5 yang dua arah ya. Jadinya 2,306. Berarti kita letakkan angka 2,306 karena simetris, di kanan 2306, di kiri berarti min 2,306. Sekarang kita bandingkan nilai T yang kita hitung tadi 2,55 apakah ada di area yang tengah atau area kritis. Sementara kritisnya sudah disepakati adalah kurang dari min 2,306 atau lebih dari 2,306. Kita cek 2,55 ternyata ada di sini ya. 2,55 ada di sini. Sehingga 2,55 masuk ke area kritis, yaitu yang lebih dari 2,3. Maka H0 ditolak, ini H0-nya ditolak, H1 diterima. Apa tadi H1? H1 adalah rata-ratanya bukan atau tidak sama dengan 46. Jadi tidak benar kalau dia mengatakan rata-ratanya 46 ya. Di rata-rata beratnya tidak sama dengan 46. Baik, semoga bermanfaat dari pembahasan saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.